bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam suasana atau kondisi yang tidak seperti biasanya. Karena kalau dulu kita bisa bersama-sama di tempat ini, kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bisa bersalaman bersama, tapi kali ini kita harus dari berjauhan jarak. Tapi percayalah, Injil tetap mempersatukan kita. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di perikop ini. Kita lihat di sana adalah penghakiman terakhir. Dan tulisan ini ditulis oleh seorang pemungut pajak, yaitu Matius. Jadi sebelum dia menjadi murid Yesus, dia adalah seorang pemungut pajak yang diberi nama Matius. Dan menurut catatan sejarah, beliaulah yang menulis Injil ini, Injil Matius. Dia menulisnya antara kurun waktu 70 Masehi sampai 100 Masehi. Sedangkan kapan terjadinya situasi yang ada di sana dicatatkan antara 4 Masehi sampai 30 Masehi. Demikianlah situasi pada saat rekan-rekan mahasiswa, anak-anak rohani yang dimanapun kalian berada, saya akan membacakan ayat ini kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Sama seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, dan haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Kenyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, dan yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, jawaban yang sama dengan sang domba. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Itu kata kami. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di dalam penghakiman terakhir, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti dia, suatu saat pada kedatangan anak Tuhan yang kedua, dia akan datang dengan penuh kemegahan daripada dia, dan malaikat-malaikat akan bersama-sama dia, dan orang-orang benar akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak benar. Dan saya akan membagi khotbah pada siang hari ini menjadi dua. Bagaimanakah kriteria maksud Tuhan kepada orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kepada domba-domba? Lalu bagaimanakah sebenarnya atau yang membedakan domba dan kambing? Karena kalau kita baca ayatnya, mereka sama-sama melakukannya. Nah, kita akan mulai daripada ayat yang ke-31 dan 32. Pada saat itu, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa berbahagialah ia yang menjadi domba. Ia orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Berbahagialah ia. Ia yang di sini siapa? Dia adalah anak Tuhan. Dan digambarkan di situ, Raja berkata demikian, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Di dalam pemisahan yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Raja itu, Tuhan berkata kepada orang-orang yang dibenarkan, domba-domba, berbahagialah kamu, karena kamu akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Inilah gambaran yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah gambaran yang harusnya dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lainnya. Karena jelas di sini Tuhan memberikan tempat buat kita itu sebelum dunia dijadikan, sudah disiapkan oleh Tuhan. Artinya, saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan di sini, tidak ada andil manusia sedikit pun di dalam keselamatannya nanti. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan oleh manusia yang berdosa untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri, selain dimampukan oleh Tuhan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah berpikir dengan kekuatanmu, dengan pelayananmu, dengan hidupmu, engkau akan bisa diselamatkan. Tidak. Engkau bisa diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang akan menentukan, memilah-milah siapa yang akan menjadi orang duduk di sebelah kanannya, siapa yang akan berada di sebelah kiri. Berarti sebelumnya
mereka bersama-sama. Bukan hanya ini untuk orang yang luar sana. Bisa saja yang di sebelah kiri itu adalah orang-orang Kristen. Bisa saja orang-orang yang di sebelah kiri itu orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi jangan pernah sombong karena kamu bisa melayani. Karena semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Dan di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 firman Tuhan bunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Oleh sebab itu, orang-orang yang ditentukan dari semula, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat ke-34 ini, adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena kita ini dipilih, diselamatkan dan dibenarkan dengan harga yang mahal. Oleh sebab itu tugas kita menjadi anak Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga yang dimuliakan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29 dan 30 itu jelas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadikan diri kita serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu poin yang pertama. Karena Tuhan memilih kamu, menetapkan kamu menjadi anaknya itu bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya agar kamu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan di dalam penetapan Tuhan untuk menjadi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, itu adalah mutlak dari Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, apapun. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan di dalam penetapan Tuhan, engkau sebelah kiri dan sebelah kanan tidak dapat berubah-ubah. Tidak bisa oleh perlakuanmu lalu Tuhan berubah. Lalu tujuan Tuhan atas hidupmu berubah. Penetapan Tuhan atas hidupmu itu tidak dapat berubah-ubah. Kita memperoleh jaminan yang pasti di dalam kepastian janji Tuhan itulah yang kita pegang. Janji Tuhan atas hidup kita tidak bisa berubah. Selanjutnya, sifatnya itu kekal. Jaminan Tuhan, janji Tuhan atas hidup kita itu sifatnya itu kekal. Kalau Tuhan sudah menetapkan Nobi menjadi orang pilihannya, Tuhan akan pasti memampukan dia supaya Nobi menggenapi janji Tuhan. Ada amin Nobi? Bukan bergantung Nobi, tapi bergantung Tuhan yang sudah menciptakan Nobi. Dan selanjutnya, janji Tuhan itu tidak bergantung kepada manusia. Penetapan kamu di sebelah kiri dan di sebelah kanan, engkau menjadi domba atau menjadi kambing, bukan bergantung kepada kehebatan. Oh, Tuhan yang akan memilah kita, memisahkan kita dari dunia ini. Engkau dipisahkan Tuhan di sebelah kanan atau di sebelah kiri, bukan bergantung dari perbuatan. Keselamatan kita hanya bergantung daripada Tuhan. Seberapa hebat pun kebaikan itu hanya seperti kain kotor, katanya saya, tidak ada gunanya.
Kenapa? Kita diajarkan di dalam ini. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau begitu, Tuhan itu tidak adil dong. Kenapa ada yang ditaruh sebelah kiri, kenapa ada yang ditaruh sebelah kanan? Tidak. Kita tidak bisa mengatakan Allah tidak adil. Karena seharusnya semua manusia itu harus dihukum oleh karena kesalahannya, oleh karena kekeliruannya, oleh karena dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Kalau semua orang diberi pilihan menjadi yang kanan, itu bukan kasih karunia. Itu bukan kasih karunia. Itu pembagian saja. Dibagi semua mendapat menerima. Tetapi posisi di sini manusia tidak layak untuk menerimanya. Manusia tidak berhak untuk menerimanya. Tetapi bagi yang menerima, itulah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, pelayanan kita, perbuatan baik kita, bukan untuk supaya mengintervensi Tuhan, untuk supaya kita diterima oleh Tuhan. Tidak. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itulah yang menjadi alasan kita mau melayani. Perbuatan kita sungguh tidak ada artinya. Yesaya bilang hanya seperti kain kotor. Kalaupun kita bisa ada pada saat ini, kita bisa hidup pada saat ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, apalagi karena pelayanan kita. Tidak ada unsur kita di dalam. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup, dan Tuhan yang mampu. Dia akan menggenapi janjinya kepada siapapun orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Inilah iman kekristenan. Berbeda dengan pandangan yang lain. Kalau pandangan yang lain mengatakan kau harus hidup suci, kau harus hidup kudus, kau harus berbuat baik, banyak memberi sedekah, harus melakukan ke sini, ke situ, ke sana, baru engkau akan diselamatkan. Kan dihitung nanti banyak yang baiknya atau banyak yang buruk. Itu pandangan yang berbeda. Tapi kekristenan memiliki pandangan lain. Dan saya yakin di dalam Tuhan. Keselamatan saya bukan tergantung diri saya. Kalau opa ini meyakini keselamatan tergantung kepada diri opa, tidak ada arti. Karena opa lah yang paling berdosa, paling bersalah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi opa. Bukan karena kehebatan kita bisa menerima anugerah, tapi karena kebaikan Tuhan yang nyata di kita. Oleh sebab itu kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lalu bagaimana dengan hal yang diilustrasikan atau digambarkan oleh Tuhan Yesus pada bagian yang kedua, tentang domba dan kambing. Kalau kita melihat tentang domba dan kambing, ini adalah gambaran seperti orang Kristen pada masa kini. Pada ayat yang ke-44, si kambing ngomong begini, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Wow,
engkau susah, kami tidak melayani. Itu yang dikatakan kami. Lalu ayat 34 dan 36, si domba ini ngomong begini. Mari, hai kamu yang diberkati, ini kata raja, oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak di dunia ini dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka 37 dilihat, orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Menurut domba, dia tidak melakukannya. Apa Tuhan? Kami melakukan itu. Tapi Tuhan ngomong, kamu melakukannya untuk aku. Ada dua konsep yang berbeda. Kambing, dia merasa dirinya melakukan itu. Tetapi domba, dia merasa dirinya tidak melakukan itu. Tetapi dia melakukan. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti kami. Karena jelas di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan kami mengusir setan demi namamu? Dan mengenakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Inilah model kami. Dia merasa dia sudah melakukan banyak hal untuk melayani Tuhan. Dia merasa sudah berbuat sesuatu. Tapi kenapa saya ditempatkan di sebelah kiri? Tapi domba, dia tahu kalaupun dia bisa melakukannya, itu hanya karena anugerah Tuhan. Pusat kambing memusatkan diri kepada dirinya sendiri. Pusat domba adalah Tuhan. Kalaupun saya bisa bekerja sekarang, kalaupun saya bisa melakukan memberkati orang lain, itu hanya karena kasih karunia. Tidak ada artinya. Yesus mengajarkan kita, kalau kita menjadi seorang pengikut Tuhan, sama seperti seorang budak, kalau selesai bekerja, dia akan harus berkata kepada Tuhan, kami hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Kalau kami bisa, itu karena Tuhan maaf.